Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Sahabat Tobi, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bertemu dalam pembahasan Tauhid Qiyam dengan judul yang berbeda, yaitu haji dan pusat diri. Baiklah, mari kita mulai diskusi kita ini dengan berserah diri kepada Allah sembari mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, haji dan pusat diri. Saya akan mengawali dari pengertian haji. Sebagaimana yang kita ketahui, secara etimologi atau bahasa, haji itu berasal dari kata al-hajj yang artinya bersengaja, atau dalam pengertian lain juga bisa bermakna hijrah, bergerak atau mobile, atau juga tarik ya, atau berjalan ya. Dan sebagaimana kita pahami bahwa haji ini adalah salah satu rukun Islam yang terakhir sebagai kesempurnaan ibadah yang menjadikan ibadah ini sebagai, bisa dikatakan sebagai husnul khotimah. Kenapa, sahabat Tobi? Karena ibadah ini diawali dengan ihsan dan diakhiri dengan ihsan juga, sebagaimana kisah yang sudah sama-sama kita pelajari dari sejarah Nabi Adam alaihissalam. Sebenarnya mengapa ibadah haji ini begitu istimewa? Karena sebagaimana tadi disampaikan di awal, maknanya adalah bersengaja mendatangi Baitullah, yaitu suatu tempat suci, Mekah Al-Mukarramah, di mana di sana ada satu bangunan Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya. Dan di samping itu ada beberapa alasan mengapa Ka'bah itu menjadi pusat, sebagaimana Allah ya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah 97, Allah berfirman, Allah telah jadikan Ka'bah sebagai pusat bagi manusia berkumpul. Ya, Allah telah jadikan Ka'bah sebagai pusat bagi manusia berkumpul. Jadi Ka'bah itu sendiri adalah yang pertama sebagai pusat kiblatnya sholat seluruh umat Islam. Kemudian disitulah satu-satunya tempat di mana ibadah tawaf itu bisa dilakukan. Dan kemudian di bangunan itu juga letaknya Azwar Aswad, kemudian makam Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa sebenarnya rangkaian dalam kegiatan atau ibadah haji itu, bahwa rangkaian kegiatan ibadah haji itu tiada lain tujuannya adalah untuk mengenal Allah, ya, atau awaludin ma'rifatullah. Ya, jadi ibadah haji itu adalah zohirnya daripada ibadah batin. Zohirnya dari ibadah batin. Lantas apa kaitannya dengan pusat diri? Kalau Ka'bah tadi merupakan pusat dari keseimbangan alam semesta, lantas bagaimana dengan diri kita? Mungkin kita tidak memikirkan bahwa diri kita itu adalah miniatur dari alam semesta, di mana unsur penciptaan alam semesta itu ada dalam diri kita. Maka pertanyaan yang berikut adalah, bagaimana dengan sisi batin dari ibadah ini yang sebenarnya?
kalau ibadah haji itu adalah merupakan zohir dari sisi batinnya. Jadi sejatinya sisi batinnya itu bagian yang mana? Ya, jadi seperti lagu yang sering kita nyanyikan, di manakah bagian itu, maukah kau tahu, kan gitu. Di mana sahabat Tobi? Maka jawabannya tentu pada lirik berikutnya. Sentuhlah ia tepat di hatinya. Ya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Sentuh dengan sepenuh cinta. Jadi kalau dikatakan itu lagu untuk perempuan, ya benar. Karena kita memang menjalani hari-hari kita ini di dunia gitu. Dan dunia itu kita tahu adalah lambang daripada perempuan, di mana semakin tua semakin mempesona, penuh dengan kenikmatan, keindahan, tapi ada tapinya, yaitu memperdayakan dan membuat kita lalai. Ya. Jadi tidaklah sesuatu itu dikatakan pusat diri kecuali dia memiliki fungsi yang vital dalam kehidupan. Nah, lantas bagaimana posisi Ka'bah itu sendiri di dalam diri kita? Jadi hati atau kolbi itu sebenarnya adalah jantung, di mana setiap detik memompakan darah ke seluruh tubuh, menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh, yang lebih kurang jumlahnya ada 30 triliun. Jadi di dalam diri kita itu ternyata memiliki suatu pusat, yaitu kolbi. Dan dalil tentang hal ini itu banyak sekali ya disampaikan di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 25, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara pagi-pagi dan petang-petang, dan janganlah kamu termasuk dalam golongan yang lalai. Mengapa kolbi atau pusat diri ini begitu penting? Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kalau bagus maka baguslah semuanya, dan apabila rusak maka rusaklah semuanya. Kemudian di dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan hartamu, tapi hati dan amal kalian. Jadi kesimpulannya sahabat Tobi adalah bahwa ibadah haji, di mana di dalam kegiatan ataupun rangkaian ibadah itu yang tujuannya adalah mengenal Allah, yang merupakan husnul khotimah yang diawali dengan ihsan dan diakhiri dengan ihsan, yang menjadi pusat alam semesta. Ternyata di dalam diri kita secara batinnya adalah kolbi kita. Ya, jadi mungkin ini menjadi persamaan antara apa yang menjadi pusat diri dan apa yang menjadi pusat dari alam semesta. Jadi sebagai penutup, marilah kita sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah agar kita hanya selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Tobi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.